Nah, makanan apa Bu yang bagus untuk hormon reproduksi? Magnesium banyak tipenya, terus untuk bisa tahu yang sesuai kebutuhan gimana ya? Yes. Marta, untuk lansia 77 tahun, penanganan Parkinson secara naturopati ada tips-tipsnya nggak Bu? Bu Dep, maaf pupku nggak keras, tapi alarm mules alami 4-5 hari. Hai, kembali lagi bersama saya Debbie Jean Marie, your favorite naturopathic practitioner. Kembali dalam segmen Tanya Sehat Debbie, minggu akhir bulan Agustus 2022. Aku baru balik dari liburan, kita akan mulai lagi teman-teman ya. Maaf kalau bulan Agustus ini agak hanya sedikit Tanya Sehat Debbie-nya. Sebelum saya mulai, jangan lupa untuk di-like, komen, dan subscribe, dan di-share teman-teman ya, agar lebih banyak orang yang bisa mendengarkan jawaban-jawaban saya, mendapatkan manfaatnya, dan tentunya kita akan bisa membantu YouTube channel ini agar lebih banyak dikenal, dan nanti logaritma dari YouTube-nya bisa lebih baik. Semoga kita bisa terus berkembang dan terus membantu teman-teman untuk hidup lebih sehat alami. Yuk kita mulai yuk. Pertanyaan pertama dari Ibu Dia Irna. Makanan apa Bu yang bagus untuk hormon reproduksi? Makanan yang mengandung lemak sehat. Seratnya yang tinggi, karena serat dapat membantu mengeliminasi gangguan kelebihan hormon-hormon yang bisa menjadi racun sifatnya dalam tubuh kita. Lemak sehat itu membantu menyeimbangkan hormon kita, jadi seperti kayak EVCO, lemak sehat lainnya ya, biji-biji chia, biji flaxseed, terus juga kacang-kacangan, biji-bijian, alpukat, apalagi yang bagus ya, air putih bagus sekali, serat dari segala macam sayuran itu kalau bisa 400-500 gram per hari, beragam warnanya, kalau bisa semakin banyak ragam warnanya semakin tinggi nutrisi yang kita dapatkan dari sayur-sayuran tersebut. Terus juga antiinflamasi dapat membantu agar tidak ada atau rendah ya peradangan dalam sistem reproduksi kita. Oke, berikutnya Lubi Adau. Saya tanya Bu tentang magnesium banyak tipenya, terus untuk bisa tahu yang sesuai kebutuhan gimana ya? Yes, magnesium memang ada beberapa jenis. Nanti mungkin saya bikin ya video khusus untuk membahas soal magnesium, biar teman-teman kalau yang mau belajar bisa lebih mendalami. Sebenarnya saya ada kelas webinar tentang vitamin dan mineral, itu ada membahas soal magnesium. Tapi nanti saya akan coba bikinkan video khusus untuk magnesium. Jadi mungkin saya bahas yang simple dulu, seperti citrate. Mungkin citrate itu yang paling cepat atau mudah diserap, magnesium citrate. Nah, itu bagus sekali buat siapapun yang baru mengkonsumsi magnesium. Jadi citrate, lalu berikutnya adalah L-threonate. L-threonate itu bagus buat orang-orang yang pikirannya berputar-putar terus. Jadi banyak pikiran, tidur tuh terganggu. Itu bisa salah satu yang digunakan. Terus ada juga biglycinate, dan glycinate itu juga bagus teman-teman, sama seperti citrate, tapi ini juga buat orang-orang yang punya masalah sendi, mungkin banyak kesendi-sendi ototnya yang banyak yang kram, ini bagus sekali ya. Terus malate, mungkin saya akan tambahkan malate itu buat orang-orang yang punya masalah pencernaan, jadi sering kram perutnya, punya masalah GERD atau IBS atau IBD, itu bagus sekali untuk mengkonsumsi yang malate. Nah, sekarang ada citramate, jadi campuran antara citrate dan malate. Oke. So far itu dulu ya kita bahas ya, karena banyak sekali memang. Tapi itu yang paling optimal, paling perlu untuk diketahui. Berikutnya dari Kulineran Enak 1. Wah, Kulineran Enak 1 nih
apakah si YouTuber itu? Bu Debbie, cara mengatasi ambeien atau wasir dengan cara naturopati bagaimana? Yang pertama, orang-orang yang punya ambeien dan wasir ini biasanya dulunya awalnya konstipasi, buang air besarnya nggak lancar. Jadi karena apa? Karena kurang gerak, olahraganya kurang minum air putih, kurang serat, ya. Jadi sayurannya kurang optimal. Terus juga kurang magnesium, kurang minum vitamin C mungkin ya. Nah, kalau sudah ambeien, wasir, coba tingkatkan seratnya. Sayurannya dioptimalkan, air putihnya dioptimalkan. Terus juga coba dicek kebutuhan magnesiumnya. Nah, nanti di bagian yang sudah bermasalah itu ya, di anusnya, coba dilembabkan dengan EVCO mungkin. Sering kalau misalnya untuk menjaga biar nggak nyeri gitu ya, teman-teman bisa menambahkan seperti arnika, salep arnika ya teman-teman, atau salep calendula juga bisa, atau manuka honey juga bisa membantu. Nah, stresnya juga dijaga. Kalau memang stres levelnya tinggi, bisa menambahkan adaptogen seperti prayaguna atau ashwagandha. Oke, kurang lebih itu ya teman-teman ya. Untuk ambien dan wasir. Jadi dari bawah, oh ya, omega 3 penting sekali untuk menurunkan inflamasinya. Cara mengatasi ambeien dan wasir tambahan tadi adalah selain omega 3, ibu juga bisa menjalankan enema kopi atau enema chlorella. Oke. Atau juga sitz bath. Sitz bath itu adalah kita duduk di baskom atau kompartemen yang dengan ada diisi dengan air panas dan air dingin, air es. Jadi ganti-gantian, itu bisa membantu. Untuk ngolesinnya bisa pakai arnica gel atau arnica cream ya, itu krim homeopati. Terus juga, tapi ada banyak ya, biasanya digunakan juga untuk mengatasi lebam habis olahraga atau injury. Terus juga bisa pakai calendula cream, juga bisa pakai manuka honey, juga bisa ya, selain EVCO dan minyak zaitun. Oke, berikutnya adalah dari Dwicah _ Bu Dep, maaf pupku nggak keras tapi alara mules alami 4-5 hari sekali. Apa tanda leaky gut? Protokolnya Bu. Nah, teman-teman, bukan saya tidak mau memberikan protokol leaky gut. Protokol leaky gut biasanya saya berikan bersamaan dengan webinar. Bukan berarti saya mau menjual produk protokol ini ya teman-teman, tapi gini, ada satu tren di masyarakat, terutama di masyarakat Indonesia, tidak menginvestasikan edukasi sepenuhnya. Karena hanya protokolnya aja terus ikut-ikutan, oh katanya ini bagus nih, ikut aja, tanpa memahami kenapa protokol itu terjadi, apa yang harus dihindari dan lain-lainnya, gejalanya apa yang harus, itu kalau cuma saya kasih aja nih selebaran isi protokol leaky gut. Nanti gini ya teman-teman, protokol leaky gut ini sudah sangat sukses sekali membantu banyak orang terlepas dari gejala autoimun atau diagnosa autoimun. Dan banyak hal ya, alergi juga. Karena mereka belajar sepenuhnya. Tapi kalau cuman mau ikutannya aja nih, ikutin terus, nanti kalau tiba-tiba tidak memahami sepenuhnya, tidak menjalankan sepenuhnya makanannya dan lain-lainnya, terus nanti nggak ada efek optimalnya. Teman-teman akan bisa ngomong hoax di luar sana, wah ini nggak ngefek, dari saya nggak ngefek. That's bad. Itu nggak bagus cara seperti itu. Jadi bukan saya, protokol leaky gut itu saya berikan di hampir banyak webinar saya, tapi harus paham. Saya bisa aja kasih sekarang, tapi pertama-tama gini, ini aja nih udah nggak ngerti ibunya sendiri ya. Masalah ibu bukan hanya di leaky gut-nya aja. Leaky gut-nya iya, karena semua orang bisa terjadi namanya leaky gut. Kalau udah minum antibiotik, udah banyak makan gula-gulaan, makanan proses, itu udah bisa jadi menjalankan protokol leaky gut. Nggak harus tunggu sampai autoimun sih. Tapi kondisi ibu sendiri ada masalah yang ibu ini konstipasi, buang air besar alami cuma 4-5 hari sekali, that's not good. Perbanyak air putihnya, gerakin olahraga, banyakin makan sayurnya, itu dulu dibenerin. Hindari makanan-makanan yang punya kemungkinan sensitif. Nanti baru nanya leaky gut-nya. Gimana? Fair ya saya ya? Oke, berikutnya.
Arini_Widyasari. Bayi dengan pup berlendir, bagaimana cara mengobatinya, Bu? Nah, sebenarnya bukan cara mengobatinya saja, tetapi kenapa? Saya lebih seneng kalau teman-teman bertanya kenapa ya, Bu, dan teman-teman mau belajar, bukan cara mengobatinya saja. Karena kalau cara mengobatinya saja, teman-teman terbiasa dengan ketemu dokter medis. Ada apa, Bu? Ini obatnya. Tapi semua penyakit atau gangguan kesehatan itu pasti ada penyebabnya. Akar masalahnya apa? Kalau ketemu saya, ini akar masalahnya apa sih, Bu? Jadi mudah-mudahan nggak perlu pakai obat, teman-teman bisa menghindari masalahnya sendiri. Paham nggak, teman-teman? Kadang-kadang nggak perlu obat loh, teman-teman. Tetapi memahami akarnya, teman-teman bisa memperbaiki kondisi kesehatan tersebut. Oke, jadi kalau misalnya berlendir, lendir itu apa sih? Mucus. Lapisan selaput lendir dalam tubuh manusia itu, terutama di sistem pencernaan, itu gunanya untuk memprotek, melindungi dinding lambung kita dari bakteri, dari makanan yang allergens, dari makanan yang tidak dikunyah dengan yang benar, dari bahan kimia, dari obat-obatan dan lain-lain ya teman-teman ya. Nah, si selaput lendir ini juga tempat di mana bakteri baik berkembang biak, teman-teman. Nah, kalau sampai keluar, itu pertanda satu, anak ibu diberikan makanan-makanan yang kemungkinan sensitif, alergi, atau intoleran. Hampir sering setiap hari, atau pas lagi pupnya berlendir itu. Notice, Bu, dikasih makan apa 2 hari sampai 7 hari sebelumnya. Ibu bisa tes food sensitivity kalau anak 18 bulan. Di Leader Indonesia ya, saya berikan harga khusus. Tapi kalau misalnya anaknya masih awal MPASI, ibu bisa menjalankan diet eliminasi. Jadi makanan yang sering atau yang mencetus si lendir ini dihindari selama 2 minggu, lalu diperkenalkan kembali selama 3-5 hari berturut-turut. Nah, nanti dilihat kalau gejalanya muncul lagi, berarti makanan tersebut kemungkinan bisa sensitif, intoleran, atau alergi buat anaknya. Sebaiknya dihindari saja. Memberikan digestive enzyme dan probiotik juga bisa membantu saat ini. Berikutnya dari Cica Jasmine, Bude, penyebab kulit kering biasanya kekurangan vitamin apa ya? Nah, ini cakep nih pertanyaannya. Kekurangan kalau kulit kering kekurangan vitamin apa ya? Vitamin D, zinc, dan B kompleks, Bu. Bisa jadi juga karena lemak sehatnya kurang. Tetapi gini loh, orang yang punya masalah kulit kering itu kemungkinan besar memang kemampuan menyerap lemak sehatnya kurang. Jadi ini kita harus cari akarnya lagi nih, kenapa? Mungkin asupan lemak sehatnya kurang, vitamin D-nya kurang, zinc levelnya kurang. Jadi segera optimalkan kedua jenis vitamin dan mineral ini. Terus juga teman-teman juga bisa mengasamkan lambung sebelum makan, itu membantu penyerapan lemak sehat dari makanan. Jadi lotion aja tuh bukan jawaban, kadang-kadang dari dalam perutnya juga ya. Dan sebenarnya kulit kering itu bisa jadi satu indikasi gejala autoimun selain gejala kekurangan nutrisi. Oke, semoga jelas ya Ibu Cica Jasmine. Cica atau Cica Jasmine. Berikutnya adalah Uliana Marta. Untuk lansia 77 tahun, penanganan Parkinson secara naturopati ada tips-tipsnya nggak, Bu? Sudah konsumsi vitamin B juga. Oke. Parkinson, jadi ada yang tremor ya, ada rigidity, ada bradykinesia. Ada yang berbarengan dengan depresi, terus juga mental slowness. Jadi Parkinson ini penyakit orang tua sebenarnya ya, degenerative disease, tapi kita bisa cegah sebenarnya. 77 tahun sebenarnya nih, kalau semakin kita berumur, terkadang kita tuh semakin susah untuk merubah pola makan dan pola hidup kita. Jadi kalau bisa dari muda nih kita bisa mengoptimalkan makanan-makanan yang bisa meningkatkan perbaikan sel dalam tubuh kita. Ya, jadi kalau saya bisa menyarankan, kalau vitamin B itu dari muda sih harusnya, bukan masalah Parkinson aja, tapi yang pasti penting adalah vitamin D-nya dicek. Terus omega 3, Bu, yang paling penting adalah omega 3 karena omega 3 dapat mengurangi kerusakan atau disfungsi dari mitokondria dan juga melawan radikal bebas ya, kerusakan disebabkan oleh radikal bebas. Perubahan pola makannya, gunakan Mediterranean diet ya,
Mediterranean diet itu bagus sekali, dapat menurunkan inflamasi. Sayuran itu kalau bisa 5-8 porsi sehari, itu banyak ya, satu porsinya 80 gram. Air 2 liter, terus kalau bisa kopi itu jangan lebih dari 1 cup sehari. Ini dari muda jangan diusahakan ya. Olahraga tuh 30-45 menit sehari selama 3-5 kali seminggu. Nah, ini bisa mengurangi resiko berkurangnya fungsi otot kita. Jadi jangan makin tua makin gak ada gerak, gak ada iniin, gak ada gerakan, gak ada olahraga tuh jangan. Terus kalau bisa lemak-lemak sehat dari protein hewaninya dikurangin ya. Ikan aja kalau bisa. Banyakin teh hijau, terus juga kunyit, tapi bukan berarti banyak-banyak banget, yang penting rutin, sedikit tapi rutin. Kalau bisa sih antara Mediterranean diet sama perpaduan ketogenic diet, tapi ketogenicnya protein hewaninya harus yang organik ya teman-teman. Banyakin olive oil. Jadi selain Mediterranean juga ada yang namanya Mind diet. Mind diet itu adalah campuran Mediterranean dengan DASH diet yang bagus untuk orang yang punya Alzheimer. Jadi vitamin D, vitamin B, tambahannya ya lemak sehat, omega 3, glutathione, citicoline, CoQ10, vitamin E dari makanan juga boleh, asetil L-carnitin tuh bagus sekali. Pokoknya perbanyak deh. Oh, kalau ada peradangan bisa menambahkan N-asetilcysteine. Oke, berikutnya adalah dari Itin He. Budep, treatment naturopati pasca COVID apa aja ya Bu? Di dimer saya naik jadi 2000-an. Wow, tinggi sekali. Air putihnya harus optimal. Terus omega 3-nya harus dikejar, double dosis. Vitamin D-nya harus dicek dan dikejar. Dan zinc-nya, zinc itu penting sekali. Jadi perbanyak sayur-sayuran, perbanyak air putih, omega 3 agar bisa menurunkan peradangan. Udah selesai kah semuanya? Itu penting banget ya untuk yang pasca COVID. Dan breathing exercise. Saya double check dulu apakah semua sudah terjawab. Oh, masih ada satu lagi kan? Bener kan? Ada yang ketinggalan. Ya, satu lagi. Satu pertanyaan terakhir dari Ibu Miftah Husada _UIN. Bayi punya masalah sleeping disorder, diagnosanya IBS condition. Apakah wajib cek IgG food sensitivity? Wajib. Jadi kita tahu yang bikin iritasi apa, ya. Oke, kalau begitu terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Terima kasih atas pertanyaannya. Semoga bermanfaat. I love you all. Salam sehat selalu. Jangan lupa di subscribe, disebarkan, dan di like dan di komen. Nyalakan lonceng tombol merahnya. Take care. Salam sehat selalu.
sudah konsumsi vitamin B juga. Oke. Parkinson, jadi ada yang tremor ya, ada rigidity, ada bradykinesia, ada yang berbarengan dengan depresi, terus juga mental slowness. Jadi Parkinson ini penyakit orang tua sebenarnya ya, degenerative disease, tapi kita bisa cegah sebenarnya. 77 tahun sebenarnya nih, kalau semakin kita berumur, terkadang kita tuh semakin susah untuk merubah pola makan dan pola hidup kita. Jadi kalau bisa dari muda nih kita bisa mengoptimalkan makanan-makanan yang bisa meningkatkan perbaikan sel dalam tubuh kita. Ya, jadi kalau saya bisa menyarankan, kalau vitamin B itu dari muda sih harusnya, bukan masalah Parkinson aja, tapi yang pasti penting adalah vitamin D-nya dicek. Terus omega 3 Bu, yang paling penting adalah omega 3 karena omega 3 dapat mengurangi kerusakan atau disfungsi dari mitokondria dan juga melawan radikal bebas ya, kerusakan disebabkan oleh radikal bebas. Perubahan pola makannya, gunakan Mediterranean diet ya. Mediterranean diet itu bagus sekali, dapat menurunkan inflamasi. Sayuran itu kalau bisa 5-8 porsi sehari, itu banyak ya, satu porsinya 80 gram. Air 2 liter, terus kalau bisa kopi itu jangan lebih dari 1 cup sehari. Ini dari muda jangan diusahakan ya. Olahraga tuh 30-45 menit sehari selama 3-5 kali seminggu. Nah, ini bisa mengurangi resiko berkurangnya fungsi otot kita. Jadi jangan makin tua makin gak ada gerak, gak ada gerakan, gak ada olahraga tuh jangan. Terus kalau bisa lemak-lemak sehat dari protein hewaninya dikurangin ya. Ikan aja kalau bisa. Banyakin teh hijau, terus juga kunyit, tapi bukan berarti banyak-banyak banget, yang penting rutin, sedikit tapi rutin. Kalau bisa sih antara Mediterranean diet sama perpaduan ketogenic diet, tapi ketogenicnya protein hewaninya harus yang organik ya teman-teman. Banyakin olive oil. Jadi selain Mediterranean juga ada yang namanya Mind diet. Mind diet itu adalah campuran Mediterranean dengan DASH diet yang bagus untuk orang yang punya Alzheimer. Jadi vitamin D, vitamin B, tambahannya ya lemak sehat, omega 3, glutathione, citicoline, CoQ10, vitamin E dari makanan juga boleh, asetil L-carnitin tuh bagus sekali. Pokoknya perbanyak deh. Oh, kalau ada peradangan bisa menambahkan N-acetilcysteine. Oke, berikutnya adalah dari Itin He. Budep, treatment naturopati pasca COVID apa aja ya Bu? Di dimer saya naik jadi 2000-an. Wow, tinggi sekali. Air putihnya harus optimal. Terus omega 3-nya harus dikejar, double dosis. Vitamin D-nya harus dicek dan dikejar. Dan zinc-nya, zinc itu penting sekali. Jadi perbanyak sayur-sayuran, perbanyak air putih, omega 3 agar bisa menurunkan peradangan. Udah selesai kah semuanya? Itu penting banget ya untuk yang pasca COVID. Dan breathing exercise. Saya double check dulu apakah semua sudah terjawab. Oh, masih ada satu lagi kan? Bener kan? Ada yang ketinggalan. Ya, satu lagi. Satu pertanyaan terakhir dari Ibu Miftah Husada _UIN. Bayi punya masalah sleeping disorder, diagnosanya IBS condition. Apakah wajib cek IgG food sensitivity? Wajib. Jadi kita tahu yang bikin iritasi apa, ya? Oke, kalau begitu terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Terima kasih atas pertanyaannya. Semoga bermanfaat. I love you all. Salam sehat selalu. Jangan lupa di subscribe, disebarkan, dan di like dan di komen. Nyalakan lonceng tombol merahnya. Take care. Salam sehat selalu.